Jika Pak Anies dan juga Pak Muhaimin ini mendukung penerapan hukum tersebut, bagaimana Bapak dapat memastikan bahwasanya penerapan hukum tersebut itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik ataupun juga menghukum lawan politik? Terima kasih. Oke. Oke, silakan Mas Anies. Ini, korupsi ada 3 sebab. Pertama, korup karena kebutuhan. Kedua, korup karena keserakahan. Dan ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya bisa untuk dipakai hidup 20 hari. Oke. Maka 10 hari berikutnya mau makan apa? Ini obatnya bukan dengan dimiskinkan, udah lebih miskin lagi nanti. Ini obatnya adalah dipenuhi kebutuhannya. Sistem remunerasinya diperbaiki, sistem penggajian diperbaiki, sehingga korupsi karena kebutuhan bisa terselesaikan. Ini yang seringkali kita lewatkan, karena banyak orang yang terpaksa korup karena penghasilannya nggak cukup untuk hidup selama mereka durasi gajinya. Jadi itu adalah jenis korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, jenis korupsi karena keserakahan. Nah, kalau keserakahan ini ada batasnya. Keserakahan itu hanya bisa dihentikan, kalau tadi dihentikan lewat pemenuhan kebutuhan, kalau keserakahan dihentikan dengan rasa takut. Siapapun yang serakah, dia akan berhenti karena ada rasa takut. Rasa takut itu apa? Hukuman yang menjerakan. Dan salah satu jenis hukuman yang sangat menjerakan adalah dimiskinkan. Ya. Karena bagi koruptor, yang mereka nikmati itu hedonisme. Yang mereka nikmati itulah materialisme. Dan materialisme, hedonisme itu hilang ketika dimiskinkan. Tidak ada orang miskin hedon, tidak ada orang miskin yang materialis, tidak ada. Nah, disinilah kemudian kenapa pemiskinan itu menjadi penting. Nah, saya sendiri berpandangan terkait dengan ini. Selama sistem hukum kita belum sempurna, maka kita harus memberikan ruang bagi koreksi atas hukuman. Hukuman dimiskinkan bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, masih bisa dikoreksi. Tapi bila kemudian orang itu dihilangkan nyawanya dan ternyata ada kekeliruan, nggak bisa dikoreksi di sini. Nggak bisa dikoreksi karena nyawanya sudah pergi. Karena itu menurut saya lebih efektif menggunakan pemiskinan. Dan itu harus ada undang-undangnya, harus ada peraturannya. Dan bila itu dilakukan, saya yakin bila ini dikerjakan dengan tegas, maka korupsi karena keserakahan akan menurun. Oke. Yang ketiga, karena sistem yang tadi saya sampaikan, sistem itu bagaimana aturan main itu seringkali ketat sekali, membuat orang tidak berani ambil keputusan. Jadi 3 hal itu punya solusi yang beda-beda. Oke. 1 dengan dipenuhi kebutuhannya, 2 dengan diberikan hukuman yang menjerakan, yang ketiga dengan sistem yang dikoreksi. Makasih. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Menarik ya, ketika kita mendengar cuplikan video yang disampaikan oleh calon presiden Anies Rashid Baswedan yang datangnya dari Koalisi Perubahan. Menurut Anies Rashid Baswedan, ada 3 sebab orang melakukan korupsi. Yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, korupsi karena keserakahan. Dan yang ketiga, korupsi karena sistem. Ketika saya secara pribadi mendengar penjelasan dari Pak Anies Rashid Baswedan ini, berbicara soal korupsi karena kebutuhan ini, saya menjadi teringat dengan Johnny Gerald Plate dan juga Syahrul Yassin Limpo yang saat ini berada di balik jeruji besi. Apakah Johnny Gerald Plate dan Syahrul Yassin Limpo mereka melakukan korupsi karena kebutuhan untuk mengkampanyekan Anies Rashid Baswedan ini? Karena kita tahu Anies Rashid Baswedan ini datang dari Koalisi Perubahan, di mana anggaran kampanye dari Koalisi Perubahan ini didanai oleh
Partai Nasdem dan pelaku-pelaku atau petinggi-petinggi dari Partai Nasdem, yakni Johnny Gerald Plate dan Syahrul Yassin Limpo, terjerat kasus korupsi. Entah itu mereka kena kasus korupsi karena kebutuhan, karena keserakahan atau sistem, tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini hanya mau menampar koalisi perubahan itu sendiri. Mempermalukan seorang Surya Paloh, mempermalukan seorang Johnny Gerald Plate, mempermalukan seorang Syahrul Yassin Limpo. Akan beda cerita jika berbicara soal kasus korupsi ini disampaikan oleh seorang Ganjar Pranowo ataupun oleh seorang Prabowo Subianto. Tetapi ketika kita mendengar berbicara soal pemberantasan korupsi lalu itu disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, sama halnya Anies Rashid Baswedan sedang menjilat ludahnya sendiri. Karena orang-orang yang di belakang Anies Rashid Baswedan ini adalah manusia-manusia yang tidak beres. Manusia-manusia yang saat ini sedang terjerat kasus korupsi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saat penangkapan terhadap Syahrul Yassin Limpo, kita mendengar informasi bahwa ada dana yang mengalir ke Partai Nasdem. Jadi sekali lagi, ketika Anies Rashid Baswedan berbicara soal korupsi, sama halnya Anies Rashid Baswedan sedang menjilat ludahnya sendiri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagi saya secara pribadi, dari 3 calon presiden saat ini, mulai dari Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang benar-benar bersih dari korupsi hanya satu, yakni Ganjar Pranowo. Selain dari itu, saya tidak yakin. Dulu saya masih ingat saat Johnny Gerald Plate belum ditangkap dengan kasus BTS senilai 8 triliun itu, Anies Rashid Baswedan ini keliling Indonesia itu pakai jet pribadi. Tapi ketika ditahan, ketika ditangkap, apa yang kita lihat? Jet pribadi itu tidak lagi kita lihat bersama Anies Rashid Baswedan. Sehingga ketika Anies berbicara soal korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, korupsi karena sistem, saya teringat itu. Jangan sampai Johnny Gerald Plate dan Syahrul Yassin Limpo adalah korban dari politiknya Anies Rashid Baswedan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berikut ini saya juga ada sajikan cuplikan-cuplikan video tentang Anies Rashid Baswedan selama menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Mari kita coba melihat kembali rekam jejak dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini yang pandai sekali dalam menata kata, yang pandai sekali untuk ngibulin orang. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mempelajari rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan agar besok lusa saat pemilu kita tidak terjerumus untuk memilih seorang yang dengan rekam jejaknya seperti ini. Mari kita simak bersama-sama. Izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan.
Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita luruskan segala praktek etika bernegara ini. Kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi. Kita kembalikan pesan dan amanat reformasi. Dan kita jaga kehormatan proses politik ini. Itulah janji dan tekad kami. Karena itu mulai hari ini kita langsung tancap gas. Siap gaspol. Dulu janjinya apa ya? Janjimu ternyata hanya kemplos belaka. Berarti omongannya besar tetapi nihil isi. Matamu jancuk jaran kamu. Asu. Dipasang persapan, bukannya air turun, airnya naik ke atas. Hebat. Hebat. Susah ini bikin beginian nih. Iya. Bukannya turun. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan Paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh nggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen di kampus cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah, saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis, Pak Basuki. Pemimpin yang memecah. Pemirsa, proyek revitalisasi Blok 6 Pasar Senen Jakarta Pusat yang sudah direncanakan sejak 2021 lalu kini mangkrak. Padahal saat peletakan batu pertama pada 10 Maret 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan revitalisasi area Blok 6 Pasar Senen direncanakan selesai pada kuartal kedua 2022. On quality, on schedule, on budget. Schedule-nya seperti apa? Insya Allah dituntaskan di kuartal kedua 2022, dan kita berharap nanti para pedagang kemudian bisa memanfaatkan ini dengan optimal. Dan itulah Anies Baswedan. Untuk DKI saja yang lingkup Provinsi Anies tak mampu selesaikan janjinya. Lalu, apa yang kita harapkan dari Anies untuk mengurus Indonesia yang besar ini? Indonesia terlalu besar bila dipimpin sama orang yang cuma pandai menata kata. Saya sebagai Ketua Umum Komite Pedagang Pasar tercatat ataupun terdaftar itu sebagai salah satu kader Partai Nasdem. Saya juga sebagai Ketua Umum Relawan Anies Petugas Rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya Pak Anies, merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 yang ini merupakan sebuah cacat dalam konsultasi pemilu 2024, maka saya Haji Abdul Rosid Arsad selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar dan salah satu kader Partai Nasdem menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan selalu dimusuhi oleh Jokowi. Ada apa dengan rezim ini? Padahal Anies Baswedan selalu di urutan terakhir di semua lembaga survei. Anies Baswedan tidak punya dana untuk membayar buzzer, membeli suara rakyat, apalagi membayar lembaga survei. Anies Baswedan berjiwa santun, sabar, dan berakhlak. Tidak biasa mengumbar janji yang tidak rasional hanya untuk mendongkrak popularitas. Tidak biasa bikin konten untuk pencitraan di media sosial. Dia tidak biasa nonton film porno, apalagi terseret masalah korupsi. Anies Baswedan jelas nasabnya, cucu dari Bapak Waswedan, pahlawan nasional, dan dibesarkan dari keluarga pendidik yang religius. Anies Baswedan itu jelas pendidikannya, jelas ijazahnya, jelas prestasinya, sehingga tidak diragukan lagi bila banyak rakyat yang mendukungnya. Anies Baswedan hanya menjual prestasi dan rekam jejak, karena disitulah gambaran karyanya yang akan didapatkan bila mendapatkan amanah memimpin negeri ini. Bukankah Anies pernah menjadi tim sukses Jokowi di masa periode pertama menjabat? Bukankah prestasi Anies membangun Jakarta telah dirasakan warga Jakarta dan diapresiasi dunia internasional? Lantas terus mengapa begitu sadisnya penguasa saat ini memusuhinya? Begitu berbahayakah bagi penguasa bila Anies Baswedan menjadi presiden? Apakah karena keberaniannya Anies Baswedan melawan oligarki sehingga merugikan mereka? Apakah bila Anies Baswedan jadi presiden akan membongkar segala masalah mengenai hukum dirinya, keluarga dan koleganya bila telah lengser, sehingga menghilangkan demokrasi dengan menggiring opini publik, mengendos capres, sampai menjadi tim sukses hanya ingin agar Anies Baswedan tidak sampai menjadi penggantinya? Lantas bagaimana kesantunan berpolitik yang dicontohkan oleh para pendahulunya? Bukan malah membuat gaduh dengan menjunjung capres yang diusungnya dan menjatuhkan yang lainnya. Maka marilah jangan biarkan orang baik seperti Anies Baswedan berjuang sendirian. Mari kita rapatkan barisan yang ingin ada perubahan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Gaungkan nilai-nilai kebenaran dengan santun. Kekuatan kita hanya Allah, Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Dialah yang bisa membalikkan sesuatu. Oke, salam perubahan. Indonesia harus lebih baik. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari cuplikan-cuplikan video tadi, kita bisa mempelajari siapa sih sosok Bapak Anies Rashid Baswedan itu yang sebenarnya. Anies Rashid Baswedan dengan segala rekam jejaknya selama menjadi gubernur di DKI Jakarta adalah petunjuk untuk kita semua. Adalah sebuah pembelajaran apakah sosok Anies ini layak untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Padahal memimpin DKI Jakarta yang daerahnya hanya sekecil begitu tidak benar. Sumur resapan tapi airnya mengalir di luar. Dibilang jangan bangun tugu-tugu atau benda-benda mati. Faktanya Anies sendiri yang bangun, ada tugu sepatu, ada tugu bambu getah-getih, atau tugu mesum itu.
Belum lagi ada tugu sepeda, ada lem aibon, ada sumur resapan, ada tempat parkir air, rumah sakit diganti menjadi rumah sehat, nama-nama jalan diganti. Ya, pokoknya ada banyak sekali lah perubahan-perubahan dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Cuman menurut pendukung Anies Rashid Baswedan, apa yang dilakukan oleh Anies dengan cara semacam itu, dengan membangun tugu sepatu, membangun sumur resapan, membuat parkir air di taman, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan bagi pendukungnya Anies. Saya tidak mengerti apakah pola pikirnya ini masih waras atau tidak. Lalu, janji-janji manis yang seringkali diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan ini, bagi saya secara pribadi hanyalah sebagai pemanis. Karena Anies Rashid Baswedan terkenal dengan pribadi yang pandai sekali dalam merangkai kata-kata, yang pandai sekali dalam membuat kalimat agar terdengar enak di telinga. Anies bagi saya secara pribadi lebih tepatnya menjadi seorang motivator. Belum waktunya untuk menjadi pemimpin di negara sebesar Indonesia ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita semua, dan kepada pemirsa sekalian, jika berkehendak, silakan share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang mengetahui siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan dan siapa itu Bapak Muhaimin Iskandar. Mari kita saling mengedukasi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.